Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Terbias, selamat datang di podcast Duta Talks. Oke, bersama saya. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih Sobat Terbias, yaitu Duta Kampus IIKI Jakarta. Halo Kak. Hai, Boleh perkenalkan diri Kak? boleh. Perkenalkan, saya Agana Gayatri, Duta Kampus IKI Jakarta 2025. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Oke, wah keren banget nih Sobat Terbias. Kak Lena baru semester 4 sudah berani dan juga terpilih menjadi Duta Kampus IKI Jakarta. Oke, kira-kira apa sih perasaan yang pertama kali Kakak rasain gitu waktu dinyatakan terpilih menjadi Duta Kampus IKI Jakarta? Kalau perasaan pertama yang saya rasain pas pengumuman winner Duta Kampus itu mixed feeling ya. Dibilang senang itu ya pasti senang ya. Tapi dibilang takut juga ada takutnya. Tapi berhubung dari awal pendaftaran saya ini niatnya untuk belajar, untuk mencoba, jadi saya sebenarnya goals utamanya bukan untuk jadi pemenang sih. Dan dari awal saya juga mengulang-ulang doa yang kayak, "Ya Allah, berikan yang terbaik bagimu, juga berikan yang terbaik bagi hamba. Kalau yang terbaik itu kemenangan, tolong siapkan juga hati hamba. Terus kalau yang seumpama yang terbaik itu harus mencoba lagi, tolong siapkan juga hati hamba." Dan mungkin kalau pengumuman itu Allah ngabulin ya doa saya, kayak kan akhirnya menang nih, dan saya juga nggak ngerasa yang kayak, "Oh seneng banget, oh bangga, oh gini." Enggak, cuma kayak, "Oh alhamdulillah Allah ngasih aku kesempatan untuk belajar lagi." Gitu sih perasaan. Oke, keren banget nih. Boleh diketahui ya teman-teman, Kak Alin ini Duta Perdana Kampus IKI Jakarta, teman-teman. Wah, keren banget. Oke, selanjutnya apa sih yang memotivasi kakak sehingga kakak itu bisa sampai di titik ini? Kalau motivasi utama saya sih orang tua ya. Kebetulan saya punya orang tua yang beliau itu karakternya suka belajar hal baru, suka berkegiatan, suka memberi motivasi, dan beliaulah yang membentuk saya sampai di titik hari ini. Terus yang kedua, motivasi keduanya ini di semester 4 ini saya lagi pengen keluar dari zona nyaman. Karena seperti yang teman-teman tahu nih, dari semester 1 saya belum pernah sama sekali ikut organisasi internal. Bukan tanpa alasan, sebenarnya saya itu orangnya suka berorganisasi dari sebelum kuliah. Dulu di SMA saya aktif di OSIS, saya aktif di kepengurusan pesantren, tapi pas awal masuk kuliah ada satu kejadian, satu hal yang bikin mungkin agak trauma ya, dan hal ini efeknya ke saya jadi menutup diri untuk mengambil semua kesempatan yang ada. Nah, di semester 4 ini kok ngerasa, kok flat banget ya, kok kuliah nggak ada greget-gregetnya ya. Terus ngelihat ada peluang duta kampus ini, saya ngelihat kriterianya saya sepertinya memenuhi. Terus apa salahnya mencoba? Terus dilihat juga kalau dari job desk secara umum duta kampus ini, saya ngerasa cocok sama karakter saya yang suka show, suka tampil, begitu. Oh, jadi begitu ya Kak Alena. Jadi motivasi pertama Kak Alena itu adalah orang tua Kak Alena sendiri. Terus juga Kak Alena ini pengen keluar dari zona nyaman gitu ya. Ya. Mungkin langkah pertama untuk menjadi lebih baik lagi ya Kak Alena. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih Kak reminder yang sering Kakak ulang untuk menjadi penyemangat diri sendiri? Kalau reminder yang saya ulang-ulang sih, saya selalu mengingat kalau tugas manusia itu cuma berusaha, berdoa, dan tawakal. Jadi kalau pas lagi nggak semangat, yang diingat, ya udah sih tugas manusia itu nggak berat-berat kok, cuma usaha, doa, sama tawakal. Jadi ya itu sih yang bikin saya nggak pernah patah semangat. Dan yang lain lagi, yang utama orang tua ya. Orang tua ini support system terbaik ya bagi semua anak-anaknya. Maka dari itu ya saya alhamdulillah nggak pernah kayak menyerah gitu. Kalaupun lagi di titik terendah pun, alhamdulillah orang tua saya selalu hadir untuk jadi penyemangat saya, untuk membangkitkan saya kembali. Tapi perlu diingat juga teman-teman, selain semangat kita juga harus sayang sama diri kita sendiri. Dalam artian, kita boleh semangat, tapi jangan memaksakan. Karena dari pengalaman saya sendiri juga ya, saya ini
termasuk orang yang punya tingkat perfeksionisnya terlalu tinggi dan kadang hal itu malah bikin stres. Kan ini akhirnya jadi bad mindset ya, perfeksionis ini. Dan saya sedang belajar untuk mengatur bagaimana perfeksionis ini gak sampai jadi efek yang negatif buat diri saya. Caranya ya kalau sudah capek, sudah dirasa stres, ya kita ambil waktu buat kita pemulihan diri. Caranya ya istirahat, kita lakuin hal-hal yang menurut kita mendukung untuk penyembuhan diri, dan kita ya skip dulu kegiatan-kegiatan yang kita rasa memberatkan gitu. Oke. Jadi reminder yang pertama itu adalah kita ingat orang tua kita ya, Iya, yang sudah bersusah payah untuk menghidupkan kita. Iya. Kemudian juga reminder yang kedua adalah tugas manusia itu kan hanya untuk beribadah pada Allah. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali pada Allah. Oke, Masya Allah banget nih Sobat Tarbiyah, Kak Lena. Oke, kalau boleh flashback nih, ada gak sih momen yang paling Kak Lena ingat dan bikin kakak pikir, wah ternyata aku bisa juga ya. Kalau momen yang bikin aku ngerasa, oh ternyata bisa juga ya, itu mulai dari H-1 ini, final duta. Karena kebetulan di H-1 itu, saya udah drop, karena dari pagi sampai siangnya, kebetulan saya ikut lomba debat di IKI Fest. Sesudah drop, sorenya, malamnya kita gladi, dan ternyata di luar ekspektasi, kelompok saya masuk ke final debat juga. Dan itu kan di hari yang sama ya, final debat dan final duta ini. Final debatnya di siang sampai sore hari, final dutanya di malamnya. Nah, 2 hari ini itu merupakan pengalaman pertama saya. Saya juga minim pengalaman, minim pengetahuan di 2 hari ini kan. Saya ngerasa kayaknya nggak mampu deh, kayaknya nggak bisa deh. Kalaupun bisa, itu ya di salah satunya aja, nggak bisa kayak ngegabai keduanya gitu. Terus ya udah, segala sesuatu ya saya ingat tadi, tugas manusia kan cuma berusaha, berdoa, dan tawakal. Saya udah usahain semuanya, maksimalin tampil di final debat, maksimalin tampil di duta, dan ya saya tadi ya mengulang-ulang doa yang tadi, ya Allah berikan saya yang terbaik bagimu dan yang terbaik bagi saya. Udah sampai segitu, terus pas pengumuman ternyata kan menang juara 1. Iya. Terus juga kebetulan dapat juara juga di debat. Nah itu bikin saya mikir, oh ternyata bisa kok, walaupun sebelumnya kita ngerasa kita nggak yakin kita mampu, tapi kalau kita berusaha, berdoa, kita bersama kepada Allah, Allah pasti bantu gitu. Jadi begitu ya kan. Masya Allah banget nih ya Sobat Tarbiyah. Jadi memang gak ada yang gak mungkin ya Ya, kalian. betul. Saya kita mau terus mencoba, berusaha, apapun hasilnya itu sudah yang terbaik gitu. Oke. Terus kira-kira menurut kakak nih, apa sih perubahan kecil yang bisa kita mulai untuk pengaruh positif pada diri sendiri dan orang lain? Kalau pertama perubahan positif kepada diri sendiri tentang mindset sih. Kita itu menurut saya ya harus punya mindset pandai bersyukur. Ketika kita pandai mensyukuri segala sesuatu, seperti halnya kita mensyukuri adanya waktu, ya kita akan menggunakan waktu itu sebaik mungkin kan, entah untuk kita mengerjakan tugas kita, untuk kita istirahat, untuk kita belajar. Terus contoh yang lain, mensyukuri kesempatan. Kita harus pandai-pandai mensyukuri kesempatan. Karena apa? Karena nggak semua orang dapat kesempatan yang sama seperti yang kita dapatkan. Seperti halnya saya dapat kesempatan mengisi podcast di hari ini ya. Sebelumnya saya sudah bilang ke orang tua saya, ayah, ibu, aku dapat kesempatan mengisi podcast di acara United. Reminder dari beliau ya, nggak semua orang dapat kesempatan yang sama melakukan yang terbaik gitu. Terus contoh yang lain lagi, tinggal kita mensyukuri adanya kesehatan. Kalau kita mensyukuri kesehatan, kita bakal lebih aware lagi sama diri kita. Kita bakal menjaga kondisi tubuh kita bakal menjaga makanan atau minuman yang masuk ke tubuh kita. Dan itu kan sangat berimpact positif ya untuk kita menjalani keseharian. Karena kalau kita belajar tanpa kesehatan kan nggak bakal maksimal juga hasilnya. Gitu. Jadi hal positif yang dapat merubah diri kita adalah mindset kita sendiri ya Kak. Iya. Nah, jadi kita harus merubah mindset kita untuk lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Terus kalau hal positif yang kedua, yang untuk orang lain, relate sama moto saya pas daftar kampus kemarin, hidup ini singkat, maka jadilah orang baik. Oke. Nah, saya ngerasa
iya ya, di dunia itu singkat loh. Kita nggak punya kesempatan lain lagi selain jadi orang baik. Kalau kita melakukan selain itu kayaknya bakal nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kita udah punya mindset, oh harus berbuat baik. Jadi setiap ada kesempatan baik kita bakal ngelakuin itu dan relate juga ya sama tujuan manusia diciptakan di bumi kan untuk beribadah ya, dan beribadah itu nggak hanya soal sholat, mengaji dan sebagainya. Ibadah itu kan juga bisa kayak kita berbuat baik pada orang lain, kita mendoakan orang lain, kita sedekah gitu. Oke. Wah, keren banget nih motonya Kak Alena Sobat Tarbiyah. Boleh dicontoh. Hidup itu singkat. Maka jadilah orang terbaik. Oke. Selanjutnya, kira-kira apa sih kesan dan pesan yang ingin Kak Alena sampaikan untuk Sobat Tarbiyah lainnya nih? Kalau pesan untuk sobat tarbiyah sih, jangan sia-siain kesempatan. Karena kalau kita udah ngerasa dikasih Allah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mencoba, dikasih Allah rezeki yang cukup, dikasih Allah kesehatan, ya jangan disia-siain. Kita kalau yang relate sama kita sekarang ya perkuliahan dan tafid ya. Kalau kita udah dikasih itu semua ya lakukan yang terbaik untuk kuliahmu, untuk tafidmu gitu. Terus nomor 2 yang paling relate sama Gen Z ya, jangan takut dicoba. Karena ketakutan terbesar Gen Z itu takut gagal, takut dicerca, takut bias, takut dihakimi lah istilahnya. Dan menurut saya ini bad mindset sih, takut dijudge ini bad mindset. Karena gini loh, kalau ada kesempatan kita cuma punya 2 pilihan. Kita ambil kesempatan itu atau kita mundur. Mundur ini kenapa ya tadi? Karena kita takut gagal, takut dijudge dan sebagainya. Kalau kita ambil kesempatan untuk mencoba, kita bakal dapat 2 kemungkinan. Kalau nggak kita dapat pembelajaran dan pengalaman, bonusnya dapat kemenangan. Tapi kalau dari awal kita sudah nggak mau mencoba, ya dari awal kita udah kalah. Kayak gitu. Terus ada lagi reminder dari orang tua saya itu, lakukan segala sesuatu itu untuk ibadah. Terutama dalam hal belajar. Kayak kemarin saya daftar lomba debat, saya daftar seleksi duta, ya yang diulang-ulang ya, lakukan untuk ibadah, lakukan untuk belajar. Kalau niatnya sudah benar, insya Allah Allah pasti bantu untuk menggapai apa yang kita inginkan. Oke, jadi pesan untuk Sobat Tarbiyah dari Kak Alena ada 3 nih. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Terus yang kedua, jangan takut untuk mencoba. Dan yang ketiga adalah kita melakukan segala sesuatu hanya untuk beribadah. Oke, Masya Allah sekali ya Kak Alena ini teman-teman. Nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast Duta Talks. Dan bintang tamu kita ini sangat motivasi kita semua ya Sobat Tarbiyah. Oke. Boleh diambil motivasi-motivasi dari Kak Alena Sobat Tarbiyah biar Sobat Tarbiyah lebih semangat dan juga nggak gampang nyerah. Oke, terima kasih Kak Alena sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Oke, Sobat Tarbiyah segitu dulu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow akun sosmed DWFTIG Jakarta biar gak ketinggalan info lainnya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.